Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Rani menatap layar ponselnya sambil menghela napas panjang. Malam itu ia sebenarnya ingin tetap berada di kamar, mengerjakan tugas kuliah yang menumpuk. Namun pesan dari Dini temannya datang berulang kali. Ayolah Ran, sekali-kali ikut kumpul. Nggak seru kalau sendirian terus, begitu bunyi pesan yang terakhir. Rani sudah membalas dengan kata tidak, tapi Dini menelepon berkali-kali hingga akhirnya ia terpaksa mengangkat. Ran, tolonglah, aku malu kalau datang sendirian. Katanya ini cuma kumpul kecil-kecilan. Ada teman kuliahku juga, suara Dini memohon, terdengar manja sekaligus mendesak. Aku malas, Din. Lagian aku nggak kenal siapa-siapa. Kamu aja deh. Sekali ini aja, sumpah. Nggak lama kok. Cuma sebentar aja nanti langsung pulang bareng aku. Kamu percaya sama aku kan? Rani terdiam. Hatinya tidak sepenuhnya percaya, tapi ia segan menolak terlalu keras. Dini memang temannya sejak SMA, sering cerewet dan memaksa, tapi tidak pernah sampai berbohong besar. Dengan ragu, akhirnya Rani menjawab lirih, "Ya udah, tapi jangan lama." "Siap, aku jemput sekarang," balas Dini cepat. Sebelum memutus panggilan, Rani mendesah. Dalam hati ia merasa ini keputusan yang salah, tapi ia tak ingin memperpanjang debat. Ia bersiap seadanya, hanya memakai kaos panjang dan celana jeans. Rambutnya diikat sederhana. Tidak ada semangat sama sekali dalam dirinya, hanya sekadar menemani Dini. Tak lama kemudian motor Dini berhenti di depan rumah. "Cepet naik, Ran," serunya dengan wajah ceria. Rani hanya tersenyum tipis dan duduk di jok belakang. Perjalanan malam itu terasa aneh. Udara dingin, jalanan sepi, dan Dini membelokkan motor ke arah jalan yang jarang mereka lewati. Rani menepuk bahunya. "Din, kok lewat sini? Bukannya tadi bilangnya di kafe dekat alun-alun?" Dini hanya tertawa kecil. "Iya, tapi kafenya penuh. Jadi pindah ke tempat temanku. Nggak jauh kok, nyantai aja Ran." Jawaban itu membuat Rani semakin tidak tenang. Ia menoleh ke kanan kiri. Hanya ada sawah dan pepohonan gelap. Lampu jalan jarang, suara jangkrik mendominasi. Dalam hati ia menyesal sudah ikut. Setelah sekitar 15 menit, motor berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak kosong. Halamannya luas, rumputnya tinggi, dan cat dindingnya pudar. Dari dalam terdengar musik keras bercampur tawa orang-orang. "Di sini?" tanya Rani dengan nada heran. "Iya, seru kok. Ayo masuk." Dini menarik tangannya. Rani masih ragu. "Din, ini kayaknya rumah kosong. Aku nggak enak." "Ah, kamu kebanyakan mikir. Udah ikut aja, mereka baik-baik kok." Dini menariknya masuk, tanpa memberi kesempatan untuk menolak. Begitu pintu terbuka, aroma alkohol langsung menyergap. Beberapa pemuda duduk di kursi plastik dengan botol di tangan. Ada yang tertawa keras, ada yang berteriak sambil menyanyi tak jelas. Semua kepala menoleh ke arah Rani. Tatapan mereka tajam seolah menilai dari ujung kepala hingga kaki. Rani langsung menunduk. Hatinya berdebar keras. Ia hanya berdiri di dekat pintu, ingin cepat keluar. Namun pintu di belakangnya mendadak ditutup rapat dan dikunci dari dalam oleh salah satu pemuda. Bunyi kunci itu membuat tubuhnya merinding. "Din, aku nggak enak di sini," bisik Rani. "Udah, santai aja. Kamu kan sama aku." "Nggak usah takut," jawab Dini enteng. Lalu malah bergabung dengan seorang pemuda yang langsung menyodorkan minuman Rani. Semakin merasa asing. Ia tidak kenal seorang pun selain Dini, sementara semua mata seakan tidak berhenti menatapnya. Musik keras membuat suaranya sendiri tenggelam. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba mengalihkan pandangan, tapi tetap merasa diawasi. Seorang pemuda mendekat dengan senyum miring. "Baru ya, jarang lihat kamu." Rani menggeleng pelan. "Aku cuma ikut temanku." "Namamu siapa?" "Rani." "Cantik namanya. Sama kayak orangnya." Pemuda itu mendekat terlalu rapat, membuat Rani segera berdiri.
Maaf, aku mau cari. Udara, katanya singkat. Ia berjalan ke arah pintu, tapi pintu terkunci rapat. Ia menoleh ke Dini yang sibuk tertawa bersama orang lain. Din, kuncinya mana? Suara Rani agak keras. Dini menoleh sebentar, lalu pura-pura tidak dengar dan kembali tertawa. Rani mulai panik. Ia mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak ada yang peduli. Justru terdengar suara orang menertawakannya. Woi, tenang aja. Belum waktunya pulang, celetuk seseorang. Rani menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia kembali duduk, berusaha menenangkan diri. Namun suasana semakin membuatnya tidak betah. Pemuda-pemuda itu mabuk, bercanda kasar, dan sesekali meliriknya sambil berbisik. Din, aku mau pulang sekarang juga, kata Rani mendekati temannya. Sebentar Ran, aku lagi seru. Kamu tuh kebanyakan takut. Nikmatin aja dulu, jawab Dini dengan nada kesal. Aku serius. Aku nggak nyaman. Buka pintunya. Dini menghela napas panjang, lalu menoleh ke salah satu pemuda. Nanti aja bukanya. Dia terlalu tegang. Mendengar itu, Rani merasa ditikam. Ia sadar Dini tidak ada di pihaknya. Batinnya berteriak ingin segera pergi, tapi semua jalan tertutup. Ia mencoba masuk ke dapur, berharap ada pintu belakang. Namun seorang pemuda menghadang. Mau kemana? Duduk aja bareng-bareng, jangan aneh-aneh. Aku mau pulang, jawab Rani tegas. Belum boleh. Pemuda itu menutup jalan dengan tubuh besar. Rani mundur, tangannya gemetar. Ia kembali ke ruang tamu, menatap sekeliling. Semua orang kini memperhatikannya dengan senyum mengejek. Ada apa? Takut ya? Salah satu pemuda berseru, disambut tawa keras. Rani menggigit bibir, ia merasa dijebak. Teman yang ia percaya malah ikut bersenang-senang dengan orang-orang asing. Ini, pintu terkunci, jendela tertutup, dan musik keras menenggelamkan semua suara. Ia mencoba meraih ponselnya di saku, namun sudah tidak ada. Ia ingat Dini meraih sesuatu saat di motor tadi. Hatinya langsung jatuh. Ia benar-benar terperangkap tanpa alat komunikasi, tanpa jalan keluar. Rani terduduk di kursi dengan napas memburu. Ia memandang lantai, mencoba menahan air mata. Pikirannya berputar mencari cara untuk keluar, tapi tak ada yang masuk akal. Suasana semakin berat, tawa-tawa itu terdengar seperti ejekan yang menusuk telinga. Beberapa pemuda mulai mendekat lagi, pura-pura menawarkan minuman. Minum dulu biar nggak tegang. Aku nggak mau. Tolong bukain pintu aja. Suara Rani bergetar. Wah, keras kepala. Nggak seru. Mereka tertawa, menepuk-nepuk meja. Rani menatap ke arah Dini dengan penuh kecewa. Din, kenapa kamu bawa aku ke sini? Dini hanya tersenyum hambar. Biar kamu nggak terlalu kaku. Aku capek lihat kamu selalu serius. Santai dikit, Ran. Ini bukan santai. Ini jebakan, suara Rani meninggi. Seisi ruangan mendadak hening beberapa detik, lalu pecah dengan tawa keras. Rani menunduk, wajahnya panas oleh rasa marah dan takut. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Waktu terasa berjalan lambat. Musik terus berdentum, tawa semakin kasar, dan tatapan orang-orang itu semakin menusuk. Setiap gerakannya dipantau, seolah ia sedang dipermainkan. Dalam batinnya, Rani menyesal telah keluar rumah. Ia mengutuk dirinya karena percaya pada Dini. Rasa bersalah bercampur ketakutan, membuat dadanya semakin sesak. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun kenyataan tak berubah. Pintu tetap terkunci, suara tawa masih terdengar, dan tidak ada satupun yang menunjukkan niat melepaskannya. Hatinya hancur. Ia merasa terasing di tengah kerumunan, sendirian tanpa perlindungan. Rasa tidak berdaya menekan dirinya hingga sulit bernapas. Dan di titik itu ia sadar malam ini bukan malam biasa. Malam ini membawa sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Rasa sesal itu berubah jadi ketakutan yang semakin menekan dadanya. Ia tahu dirinya tidak seharusnya berada di tempat itu. Semua mata seakan mempermainkan kelemahannya, dan Dini
Satu-satunya orang yang ia harap bisa melindungi justru berpaling. Rani berdiri perlahan, mencoba menjaga wibawa meski tubuhnya gemetar. "Din, aku mau pulang sekarang." Suaranya tegas tapi getarannya jelas terdengar. Seorang pemuda yang duduk di kursi menoleh dengan tatapan mengejek. "Lo, baru datang udah minta pulang? Nggak sopan amat." "Aku capek. Aku beneran mau pulang," jawab Rani. Matanya hanya fokus ke arah pintu. Namun langkahnya terhenti. Pemuda lain yang berdiri di dekat pintu mendadak merentangkan tangan, menghalangi jalannya. "Pulang kemana? Acara baru mulai." Rani menggeleng. "Aku nggak nyaman di sini." "Ya udah, kalau nggak nyaman duduk aja. Jangan banyak tingkah," ucap pemuda itu dengan nada keras. Tawa kasar terdengar dari sudut ruangan, membuat jantung Rani semakin berdebar. Ia merogoh saku celananya, ingin menghubungi seseorang. Namun sebelum sempat menekan tombol apapun, tangan Dini tiba-tiba meraih ponselnya dengan cepat. "Din, balikin." Rani mencoba merebut, tapi Dini justru melempar ponsel itu ke meja, tepat di depan para pemuda. Salah seorang dari mereka menyambar, lalu dengan sengaja meletakkannya di lantai dan menendang hingga tergelincir jauh ke bawah meja. "Udah Ran, tenang aja. Nggak usah main ponsel," kata Dini enteng, seakan tidak terjadi apa-apa. "Kamu kenapa sih?" Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan drama. Malu dilihat orang," jawab Dini ketus, lalu meneguk minumannya lagi. Rani tidak bisa menahan diri. Ia berteriak lantang, "Aku mau pulang sekarang juga." Namun seketika musik dinaikkan volumenya. Suara dentuman keras memenuhi ruangan, menenggelamkan teriakannya. Para pemuda justru bersorak, tertawa dan melompat-lompat mengikuti irama. Rani panik. Ia mencoba berlari ke arah dapur, berharap ada pintu belakang yang bisa membawanya keluar. Langkahnya terburu-buru, hampir terjatuh hingga sampai di ambang pintu dapur. Namun seorang pemuda besar tiba-tiba menghadang. Tangannya yang kasar mencengkeram lengan Rani begitu kuat. "Mau kemana cantik?" Suaranya serak, napasnya bau alkohol menusuk hidung. "Lepasin, aku mau pulang." Rani berusaha menarik lengannya, tapi cengkeraman itu tak goyah. "Tenang aja. Nggak usah kabur. Di sini lebih aman," ucap pemuda itu sambil menariknya kembali ke ruang tamu. "Lepasin aku." Rani menendang kakinya, namun hanya membuat tawa keras keluar dari mulutnya. Ia tidak sedikit pun melepaskan cengkeramannya. Sesampainya di ruang tamu, tubuh Rani didorong ke kursi. Ia jatuh terduduk, napasnya terengah. Musik masih keras, namun suara tawa pemuda-pemuda itu tetap terdengar jelas. "Lihat nih, bandelnya parah. Baru sebentar udah mau kabur," celetuk salah satu dari mereka. "Kasih tahu aja biar jinak," sambung yang lain sambil tertawa. Rani hanya bisa menatap ke bawah, menahan air mata. Hatinya bergejolak antara ingin melawan dan sadar ia tidak punya kekuatan. Semua jalan keluar terasa tertutup. Dini mendekat menepuk bahunya dengan wajah dingin. "Ran, udah. Jangan bikin ribut. Nikmati aja sebentar. Kamu bikin malu aku." "Malu? Kamu yang bawa aku ke sini tanpa bilang yang sebenarnya." Rani menoleh dengan marah. "Ya udah, kan udah terlanjur. Jangan lebaylah." Rani terdiam. Kata-kata Dini terasa seperti pisau yang menancap. Orang yang ia percaya ternyata benar-benar tidak berpihak padanya. Seorang pemuda lain maju, mencondongkan wajahnya ke arah Rani. "Kalau kamu tenang, kita semua juga tenang. Jangan teriak-teriak. Duduk aja manis di situ." Rani mundur, kursinya berdecit. "Aku nggak mau di sini." "Buka pintunya," pemuda itu terkekeh. "Pintunya, kuncinya di kita, jadi jangan berharap." Keringat dingin mulai membasahi pelipis Rani. Ia merasa dikelilingi, seperti seekor burung yang terjebak dalam sangkar. Nafasnya semakin cepat, jantungnya berdegup seperti ingin pecah. Musik tiba-tiba diturunkan volumenya, tapi bukan untuk membebaskan suaranya, justru agar mereka bisa lebih jelas mendengar kata-katanya. "Ayo ngomong lagi, teriak lagi kalau berani," ucap salah satu pemuda sambil terkekeh. Rani menggigit bibirnya, menahan tangis.
Ia sadar suaranya tidak berarti apa-apa di tengah kumpulan itu. Semua orang bersatu untuk menjebaknya. Dini kembali duduk, pura-pura tak melihat. Rani menoleh, berharap ada setitik empati, tapi tatapan kosong Dini seolah menutup semua jalan. Waktu terasa sangat lambat. Kursi yang ia duduki seperti menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Lingkaran orang-orang itu semakin rapat, membuatnya sulit bernapas. Seorang pemuda menyodorkan botol ke wajahnya. "Minum dulu, biar rileks." "Aku nggak mau." Suara Rani serak, "Minum aja, nggak berbahaya." "Aku bilang mau nggak mau," teriaknya. Pemuda itu tertawa dan menarik botol kembali. Keras kepala, tapi nggak apa-apa, nanti juga nurut. Rani semakin terpojok. Dalam pikirannya, semua jalan keluar sudah tertutup. Ia tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Yang ia tahu hanya satu, ia sendirian. Hening beberapa detik membuat suasana semakin mencekam. Semua orang menatapnya, seakan menunggu gerak berikutnya. Rani menunduk menutupi wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena kecewa. Dalam diam itu, musik kembali diputar keras, menenggelamkan segala suara. Rani hanya bisa memejamkan mata, mencoba melawan rasa putus asa yang semakin menekan. Dan di kursi itu, ia merasa benar-benar terperangkap, tanpa harapan sedikit pun untuk bebas. Rani menutup wajah dengan kedua tangannya, berharap tatapan-tatapan itu lenyap begitu saja. Namun ketenangan singkat itu langsung pecah ketika suara kursi bergeser keras, diikuti langkah kaki mendekat. "Udah cukup diamnya. Sekarang kita temenin aja biar nggak tegang," ucap seorang pemuda dengan nada mengejek. Rani menurunkan tangannya, menatap dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Tolong jangan, aku cuma mau pulang," pintanya lirih. Justru kalimat itu membuat tawa pecah di seluruh ruangan. "Dengar nggak? Dia mau pulang," sahut yang lain sambil menirukan suara Rani dengan nada mengejek. Suasana berubah gaduh, seolah penderitaannya adalah bahan hiburan. Rani berdiri, mencoba meraih sisi kursi untuk menjauh. Namun lengannya langsung ditarik kuat hingga ia terhuyung. Ia meronta, tubuhnya berusaha bebas dari cengkeraman kasar itu. Semakin keras ia berusaha, semakin keras pula tawa mereka. "Lihat nih, bandelnya keterlaluan," celetuk salah satu pemuda sambil menepuk meja. "Udah, jangan bikin ribut. Duduk aja," teriak pemuda lain. "Aku nggak mau. Lepasin aku." Rani berteriak, suaranya serak karena ditenggelamkan musik yang kembali dinaikkan. Seorang pemuda lain maju, menyeringai, "Tenang aja, kami kan cuma mau kenalan lebih dekat." Rani panik. Ia berusaha menggapai sisi meja untuk menahan tubuhnya, namun justru semakin banyak tangan yang menghampiri. Satu menarik pergelangan tangannya, satu lagi mendorong bahunya agar tetap duduk. "Din, tolong aku." Suara Rani penuh harap menoleh ke arah sahabatnya. Namun Dini hanya berdiri kaku. Lebih dari itu, Dini malah ikut menahan pundak Rani dari belakang. "Udah Ran, jangan banyak tingkah, diam aja dulu," katanya dingin. "Kenapa kamu begini?" Rani berteriak dengan air mata yang mulai jatuh. "Kalau kamu diam semua jadi lebih gampang," jawab Dini singkat. Rani menatapnya dengan putus asa. Teman yang ia percaya ternyata justru menjadi pengkhianat. Tangannya yang bebas berusaha mendorong tubuh salah satu pemuda. Ia meraih lengan yang menahannya, lalu menggigit sekuat tenaga. Lelaki itu berteriak kesakitan. "Aduh, dasar binal!" Tamparan keras langsung mendarat di pipi Rani. Suara tamparan itu terdengar jelas meski musik masih bergema. Kepala Rani terhuyung ke samping, pandangannya berkunang, rasa perih membakar pipinya. "Kurang ajar banget loh," maki lelaki itu sambil memegangi tangannya yang berdarah bekas gigitan. Rani mencoba bangkit, tapi tubuhnya kembali ditekan. Tangan-tangan lain ikut menahan. Ia tidak bisa lagi bergerak bebas. Nafasnya terengah, dadanya naik turun dengan cepat. "Tolong, jangan kayak gini. Aku mohon," suara Rani pecah di tengah jerit tangis. Namun kalimat itu justru memancing ejekan. "Lihat, dia nangis. Kasihan banget," ucap seseorang dengan nada pura-pura iba, lalu tertawa terbahak-bahak.
Ran, kalau kamu nurut, nggak akan begini. Jangan bikin semuanya ribet, saut Dini dari belakang. Suaranya dingin tanpa sedikit pun rasa empati. Rani menoleh sebisa mungkin, menatap wajah Dini dengan mata yang membengkak karena tangis. Kamu tega banget, Din. Aku pikir kamu temanku. Teman nggak selalu nurut sama kamu, jawab Dini datar. Ruangan semakin panas. Musik keras bercampur dengan makian dan teriakan para pemuda. Kursi yang diduduki Rani bergeser ke sana kemari, karena tubuhnya meronta tanpa henti. Setiap gerakannya seolah menjadi tontonan. Udah diam aja, nggak usah teriak-teriak. Salah seorang pemuda menekan bahunya lebih keras. Aku mohon, jangan sentuh aku. Rani mencoba melindungi tubuhnya dengan kedua tangan, tapi sia-sia, tawa kembali pecah. Lihat, dia ketakutan banget. Lucu liatnya. Rani merasakan kepalanya semakin pusing. Tamparan tadi membuat telinganya berdenging. Setiap suara seperti bergema tanpa henti, membuat pikirannya kacau. Ia mencoba menghirup napas panjang, tapi dada terasa sesak. Jantungnya berdegup liar, seakan ingin pecah. Matanya berputar mencari jalan keluar, tapi yang ia lihat hanya wajah-wajah yang semakin mendekat. Ran, kamu tuh keras kepala banget. Kalau aja dari tadi diam, kita nggak akan kayak gini, ucap Dini, seolah menyalahkannya. Diam bukan pilihan, Din. Aku nggak mau jadi korban. Rani berteriak dengan suara serak. Seorang pemuda langsung menepuk meja keras, membuat botol minuman bergetar. Cukup ributnya. Kalau dia terus melawan, kita paksa aja. Ucapan itu membuat ruangan seketika hening. Sesaat lalu pecah dengan sorakan setuju. Rani semakin panik. Tubuhnya bergetar hebat, matanya dipenuhi air mata. Ia memohon lagi, kali ini dengan suara yang hampir hilang. Tolong, aku cuma mau pulang. Tolonglah. Tidak ada belas kasihan, hanya tawa dan tatapan yang semakin mendekat. Dalam batinnya, Rani merasa seluruh tenaganya terkuras. Ia tahu dirinya semakin terpojok. Satu-satunya kekuatan yang tersisa hanyalah tangisan dan doa dalam hati. Musik tetap diputar keras, seakan menjadi pengiring dari semua ejekan dan teriakan yang memenuhi ruangan. Bau alkohol semakin menusuk, bercampur dengan hawa panas tubuh-tubuh yang mengepungnya. Rani menunduk, bahunya terguncang oleh isak. Ia ingin menghilang, tapi kursi itu tetap menahannya. Ruangan semakin terasa sempit, udara semakin tipis dan suara semakin memekakkan telinga. Dalam kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang berulang. Mengapa semua ini harus terjadi padanya? Dan di tengah lingkaran yang rapat itu, ia sadar tak ada lagi yang bisa menolong. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang makin menghancurkan batinnya. Tangisnya semakin keras tetapi justru menjadi bahan ejekan bagi mereka. Di tengah kerapuhan itu, tiba-tiba beberapa pemuda mendekat lebih rapat. Tangan mereka meraih lengan Rani, lalu menariknya dengan paksa. Udah, jangan duduk terus. Ayo, pindah. Suara salah seorang dari mereka terdengar tegas namun penuh niat buruk. Lepasin aku, jangan sentuh aku. Rani meronta, tubuhnya digoyangkan ke kanan dan kiri. Ia berusaha menahan diri dengan mencengkeram kaki kursi, namun genggaman kasar mereka jauh lebih kuat. Jangan banyak teriak, ikut aja. Bentak pemuda lain. Tangisan Rani semakin pecah. Ia merasakan tubuhnya terseret ke arah lorong gelap rumah itu. Musik masih bergema di ruang utama, namun suaranya kini terdengar lebih jauh, seiring langkah mereka yang menyeretnya pergi. Din, tolong aku. Jangan biarin mereka bawa aku. Rani berteriak keras memanggil sahabatnya, namun Dini hanya berdiri kaku, tak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya dingin, seakan menutup telinga dari jeritan yang memecah udara. Pintu sebuah kamar kosong terbuka. Bau apek langsung menyambut, bercampur dengan debu yang beterbangan. Para pemuda mendorong tubuh Rani masuk dengan kasar. Begitu ia terjatuh di lantai, pintu langsung ditutup rapat dari dalam. Salah seorang memutar kunci hingga terdengar bunyi, klik yang membuat Rani semakin tercekam. Udah, di sini lebih tenang. Gak ada yang ganggu, ucap seorang dengan nada rendah tapi menusuk. Buka pintunya, aku mau keluar. Rani berlari ke arah gagang pintu.
Namun sebelum sempat meraih, sebuah tendangan keras mendarat di perutnya. Tubuhnya terhempas ke lantai, rasa sakit menjalar hingga membuatnya meringis. "Diam, jangan banyak gaya." Suara kasar terdengar, disusul tawa yang mengerikan. Lampu kamar tiba-tiba dimatikan. Gelap gulita melingkupi ruangan. Rani hanya bisa mendengar suara langkah-langkah mendekat, napas berat yang berbaur, dan tawa kasar yang menusuk telinga. "Tolong, ada orang enggak di luar? Tolong." Rani berteriak sekencang mungkin. Jeritannya menggema, tapi rumah itu memang jauh dari pemukiman. Tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan. Yang ada hanya suara tawa yang semakin dekat. "Kamu pikir ada yang dengar?" "Percuma," celetuk seorang pemuda. Rani bangkit, tubuhnya gemetar, lalu menendang ke arah salah satu sosok di depannya. Namun tendangannya lemah, tidak mengenai sasaran dengan tepat. Justru membuat para pemuda semakin tertawa terbahak-bahak. "Lihat, dia masih semangat. Kita suka yang begini," ucap yang lain sambil menyalakan rokok. Percikan api sesaat menerangi wajah mereka yang penuh senyum sinis. Air mata Rani jatuh tanpa henti. "Kenapa kalian begini? Aku nggak pernah salah sama kalian. Aku mohon, jangan apa-apain aku." "Udah, berhenti nangis." "Percuma," jawab salah satu sambil menahan kedua, tangannya ke lantai. Rani meronta, kakinya menendang ke sembarang arah. Namun semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang menahan tubuhnya. Bahunya ditekan, kakinya dijepit, suaranya ditutup dengan telapak tangan kasar. "Teriak lagi kalau berani," bentak salah seorang sambil menekan mulutnya lebih keras. Napas Rani tersengal. Ia berusaha menyingkirkan tangan itu namun gagal. Dadanya terasa sesak, kepalanya pusing, tubuhnya lemah. Tangisnya teredam. Hanya tersisa suara serak yang tertahan di tenggorokan. Dalam gelap itu, Rani merasa seperti dikurung di liang sempit. Udara yang ia hirup bercampur dengan bau rokok, alkohol, dan keringat para pemuda. Semua indera seperti disiksa bersamaan. "Din, aku mohon, tolong aku." Jeritan terakhir keluar ketika tangan yang menutup mulutnya terlepas sesaat. Namun tidak ada jawaban, tidak ada suara sahabat yang ia harapkan. Yang ada hanya suara tawa dan makian. "Diamlah, dasar, keras kepala," desis seorang pemuda sebelum menendang kakinya lagi. Tubuh Rani terjatuh untuk kedua kalinya. Tangannya gemetar, matanya perih oleh air mata yang tak berhenti mengalir. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba melindungi diri dengan cara apapun. "Ran, semakin kamu melawan, semakin sakit jadinya." Terdengar suara Dini di balik pintu. Datar, tanpa emosi. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari cengkeraman apapun. Rani tidak percaya, orang yang ia anggap sahabat kini sepenuhnya berpihak pada mereka. Hatinya hancur. Antara marah, kecewa, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tubuhnya semakin lemah, suaranya parau, tapi pikirannya tetap berusaha mencari jalan untuk bertahan. Suasana kamar semakin panas. Gelap, sesak, dan penuh dengan suara yang membuatnya tidak tenang. Setiap langkah yang bergeser terdengar begitu dekat, seolah siap menindih sisa kekuatannya. Rani kembali mencoba meraih pintu, menyeret tubuhnya yang lemah. Namun sekali lagi tendangan menghantam punggungnya. Tubuhnya jatuh tersungkur, wajahnya nyaris membentur lantai keras. "Udah kubilang, jangan banyak tingkah." Suara kasar itu disusul dengan makian. Air mata Rani jatuh membasahi lantai berdebu. Ia menangis sejadi-jadinya, suaranya parau bercampur sesak. Namun jeritan itu bukannya menahan, malah semakin membuat mereka bersemangat. "Lihat tuh, makin seru kalau dia nangis," tawa salah seorang lagi meledak. Rani menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi tidak bisa menutupi semua suara. Suara tawa, musik dari ruang depan, dan derap langkah di sekelilingnya membentuk lingkaran ketakutan yang tak terputus. Hatinya berteriak, "Kenapa aku harus di sini? Kenapa aku harus percaya sama Dini?" Namun pertanyaan itu hanya berputar, tanpa jawaban. Kegelapan kamar terasa menelan segalanya. Nafas Rani tersengal, tubuhnya terus gemetar.
Ia tahu semakin ia melawan, semakin mereka beringas. Dalam titik itu, Rani merasa seluruh kekuatan yang tersisa hanyalah tangis yang terus mengalir. Ia duduk bersandar di dinding, tubuhnya rapuh, matanya merah dan bengkak. Suara tawa masih terdengar, langkah-langkah mendekat dan pintu terkunci rapat. Dan di ruang gelap itu, malam terasa tak berujung, menekan batinnya tanpa memberi jalan keluar. Tubuhnya sudah lemah, tapi hatinya masih berusaha mencari cara agar bisa keluar dari lingkaran itu. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba bertahan, namun tangan-tangan kasar kembali meraih dan menyeretnya. "Udah jangan banyak drama, ikut aja," desis seorang pemuda sambil menahan lengannya. "Lepasin aku, tolong. Aku nggak akan cerita ke siapa-siapa. Aku janji." Suara Rani pecah, penuh harap. Justru kalimat itu membuat ruangan pecah dengan tawa. "Dengar tuh, katanya janji nggak cerita. Mana ada yang percaya?" ucap salah seorang sambil menendang kursi di samping. "Aku serius. Aku janji nggak bakal lapor. Asal kalian lepasin aku sekarang." Rani mencoba membujuk, meski suaranya bergetar. Seorang pemuda mendekat, menunduk hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah Rani. "Janji kamu itu nggak ada harganya. Sekali keluar dari sini semua orang bakal tahu. Jadi jangan mimpi." Rani menoleh ke arah Dini yang berdiri tak jauh darinya. "Din, tolonglah. Kamu temanku. Aku janji nggak akan cerita apa-apa. Bawa aku keluar dari sini." Namun Dini hanya menggeleng pelan. "Kamu bikin semuanya makin ribet, Ran. Diam aja. Jangan perparah keadaan. Kenapa kamu gini? Aku percaya sama kamu, tapi kamu malah..." Ucapan Rani terhenti ketika rambutnya ditarik keras dari belakang. Kepalanya mendongak, rasa sakit menjalar hingga membuat matanya berair. "Diam! Jangan banyak ngomong!" bentak pemuda yang menarik rambutnya. "Aduh, sakit. Lepaskan, tolong!" jerit Rani sambil mencoba melepaskan diri. Tangannya meraih pergelangan tangan pemuda itu, berusaha menepis. Namun cengkeraman rambutnya semakin kuat hingga kulit kepalanya perih. Ia menendang ke arah depan, tapi dua pemuda lain langsung menjepit kakinya agar tidak bisa bergerak. "Dasar keras kepala, mau nurut atau enggak? Aku mohon, aku enggak akan kabur. Tolong lepasin aku." Rani mencoba menawar dengan suara serak, tapi justru ia mendapat balasan lebih kejam. Salah seorang pemuda mendorong tubuhnya hingga terhantam ke lantai. Dadanya membentur keras, napasnya tercekat. Lalu tangan lain menekan lehernya, mencekik dengan kuat. Rani megap-megap, matanya terbelalak, tangannya mencakar udara. "Lepasin, aku nggak bisa." "Napas." Suaranya terputus-putus. Namun lelaki itu hanya menatapnya dengan dingin. "Biar kapok." Dua pemuda lain tertawa melihatnya tersedak. "Lihat tuh, kayak ikan kehabisan air." Air mata Rani mengalir deras. Tubuhnya bergetar hebat, pikirannya kabur. Ia benar-benar merasa napasnya hilang, seolah hidupnya hampir terhenti. "Aku mohon, jangan." Suaranya nyaris tak terdengar. Akhirnya cekikan itu dilepaskan. Rani terbatuk-batuk keras, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia terbaring di lantai dengan mata kosong, mencoba menarik udara sebanyak mungkin. Namun belum sempat tenang, rambutnya kembali ditarik oleh Dini sendiri. "Ran, kalau kamu terus melawan, semuanya makin susah. Jangan bikin aku malu di depan mereka." "Din, kenapa? Kenapa kamu lakukan ini ke aku?" Suara Rani parau, penuh kecewa. "Karena kamu terlalu keras kepala." "Kalau dari tadi dia nggak akan begini," jawab Dini tanpa ragu. Hati Rani terasa hancur. Sahabat yang ia percaya, yang seharusnya membela, justru ikut menyakitinya. Tubuhnya kini tak lagi bebas. Beberapa pemuda menahan tangan dan kakinya, sementara Dini menggenggam rambutnya. Ia seperti boneka yang dipermainkan, tak bisa bergerak sedikit pun. "Ran, terima aja. Jangan banyak melawan. Kamu sendiri yang bikin susah," ucap salah seorang dengan nada puas. Rani terisak, suaranya pecah. "Aku manusia, aku punya harga diri. Tolong berhenti. Aku mohon." Tawa kembali meledak. "Harga diri? Di sini kamu nggak punya itu. Yang ada cuma kami." Tangis Rani semakin keras. Tubuhnya lemah, tenaga hampir habis.
Tapi ia masih mencoba menggerakkan tangannya yang ditahan. Sisa tenaga yang ia punya hanyalah dorongan batin untuk tetap bertahan. Aku mohon, demi Tuhan, jangan perlakukan aku kayak gini, katanya sambil menoleh ke setiap wajah yang mengelilinginya. Namun tatapan balas yang ia dapat hanyalah tatapan dingin, penuh kesenangan atas penderitaannya. Suasana kamar semakin panas. Musik dari ruang depan masih terdengar samar, bercampur dengan suara tawa yang menggema. Bau alkohol, rokok, dan keringat memenuhi udara. Ruangan itu menjadi penjara tanpa harapan. Dalam hatinya, Rani berusaha meyakinkan diri kalau ia masih bisa bertahan. Ia menutup mata sesaat, mencoba mengumpulkan sisa tenaga. Namun setiap kali ia membuka mata, yang ia lihat hanya lingkaran orang-orang yang ingin menghancurkannya. Ia mencoba bicara lagi, meski suaranya parau. Kalau kalian lepasin aku sekarang, aku janji, aku nggak akan cerita ke siapapun, aku cuma mau pulang. Seorang pemuda mendekat menepuk pipinya dengan keras. Janji itu bohong, sekali keluar kamu pasti ngomong. Jadi percuma. Rani menangis lagi. Aku bersumpah, aku nggak akan cerita. Bohong, bentak pemuda lain, disusul tawa panjang. Rani merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia pasrah tapi tetap mencoba melawan sekecil apapun. Kakinya bergetar, tangannya mencoba bergerak tapi semua sia-sia. Udah, habisin aja tenaganya. Nanti juga berhenti sendiri, ucap seorang sambil menekan bahunya. Rani hanya bisa merintih, tubuhnya bergetar, napasnya tersengal. Ia merasa terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak ada habisnya. Dalam hati ia menjerit. Ia ingin berteriak lebih keras, ingin kabur, ingin bebas. Namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Matanya basah, wajahnya penuh debu, rambutnya berantakan. Ia merasa dirinya benar-benar hancur, tak lagi punya kendali atas apapun. Dan di titik itu malam yang menjeratnya terasa begitu panjang. Tidak ada cahaya, tidak ada jalan keluar, hanya rasa sakit yang menekan batin dan tubuhnya. Namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Rasa sakit menempel di setiap inci kulitnya, membuatnya tak lagi punya daya untuk melawan. Ia terkulai di lantai, napasnya pendek-pendek, tangannya gemetar tak beraturan. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Beberapa pemuda mundur beberapa langkah saling berpandangan. Wajah mereka tidak lagi sekadar penuh nafsu, melainkan juga rasa takut. Mereka sadar apa yang baru saja terjadi bisa berakibat fatal. Gimana ini? Kalau dia keluar, habis kita semua, kata salah seorang dengan suara serak. Kita kunci aja, jangan dibiarin keluar, saut yang lain, tapi wajahnya pucat. Bego, dia bisa ngomong sama siapa aja nanti. Kita semua yang masuk penjara. Rani mendengar percakapan itu. Ia mencoba bangkit merangkak perlahan ke arah jendela yang sedikit terbuka. Harapannya sederhana, setidaknya bisa melihat jalan, mungkin ada orang lewat. Namun baru beberapa langkah, sebuah tendangan keras mendarat di pinggangnya. Tubuhnya terhempas ke lantai, kepalanya hampir terbentur dinding. Ia meringis, menahan sakit yang menusuk. Jangan coba-coba kabur, bentak pemuda yang menendangnya. Rani menangis, suaranya parau. Aku mohon, jangan sakiti aku lagi, Ang. Aku nggak akan cerita. Aku janji, sumpah aku nggak akan cerita ke siapapun. Tatapannya mencari belas kasihan, tapi yang ia temukan hanyalah wajah penuh amarah dan panik. Mereka bukan lagi orang yang ingin bersenang-senang, melainkan orang-orang yang takut hidupnya hancur. Kalau kita percaya sama janji dia, kita mati bodoh, ujar seorang dengan nada tegas. Jadi mau apa? Kita lepasin aja, berdoa biar dia nggak buka mulut. Jawab yang lain sinis. Keheningan menekan ruangan beberapa detik. Lalu muncul kalimat yang membuat darah Rani membeku. Kita habisin dia sekarang. Juga, satu-satunya cara biar aman. Rani menoleh cepat, matanya membelalak. Jangan, aku mohon, jangan bunuh aku. Aku cuma mau pulang, aku nggak akan bilang ke siapa-siapa. Tolong percaya sama aku. Namun suaranya hanya jadi angin yang lewat.
Beberapa pemuda saling bertukar pandang, ada yang ragu, tapi ada juga yang mengangguk setuju. Suasana semakin tegang, udara kamar makin sesak. Kalau enggak sekarang, besok kita semua ditangkap. Jangan bodoh. Suara yang paling keras menutup keraguan. Rani memaksakan tubuhnya untuk merangkak lagi. Meski sakit menusuk seluruh tubuh, tangannya berusaha meraih kaki meja, mencoba berdiri. Tapi sekali lagi, ia diseret dan dijatuhkan. Diam. Jangan bikin ribut, bentak mereka. Rani menangis sejadi-jadinya. Aku manusia, aku punya keluarga, aku punya orang tua. Tolong, aku mohon jangan bunuh aku. Mulutmu itu sumber masalah. Tutup aja selamanya. Desis seorang sambil menunduk menatapnya. Seorang lain menahan kakinya, yang lain menekan bahunya ke lantai. Rani merasa dirinya dikelilingi, tak ada ruang untuk kabur. Din, tolong aku, Din. Kamu temanku. Jangan biarkan mereka bunuh aku. Jeritan terakhir ia tujukan pada sahabatnya. Dini berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang. Bibirnya bergetar tapi tidak ada kata keluar. Ia hanya menunduk pura-pura tidak melihat. Din, aku mohon, tolonglah. Suara Rani semakin lemah, hanya berupa tangisan yang terputus-putus. Namun Dini tetap diam. Keputusan telah diambil oleh kelompok itu, dan ia memilih tidak melawan. Salah satu pemuda meraih leher Rani, menekan dengan kuat. Ia berusaha menyingkirkan tangan itu, tubuhnya meronta, kakinya menghentak lantai. Jangan, aku nggak bisa. Napas badan namun genggaman itu justru semakin erat. Wajahnya memerah, napasnya tersengal. Pandangannya berkunang, air mata bercampur dengan keringat dingin. Cepetan, jangan lama-lama. Desak salah seorang yang berdiri di belakang. Aku nggak tega liatnya. Ucap seorang lain dengan suara lirih. Kalau nggak tega kamu yang gantian. Bentak yang lain membuatnya terdiam. Rani terus meronta. Tangannya mencoba mendorong dada pemuda yang mencekiknya, tapi tenaganya sudah hampir habis. Ia hanya bisa mengeluarkan suara serak, napasnya tersendat, air matanya mengalir, deras pikirannya penuh dengan rasa takut. Aku nggak mau mati, aku belum siap. Batinnya berteriak namun suaranya sudah tak keluar. Akhirnya genggaman itu terlepas sebentar. Rani terbaring di lantai, batuk keras, napasnya tersengal. Ia mencoba bergeser menjauh, menyeret tubuhnya yang penuh luka. Namun seseorang menendang punggungnya lagi membuatnya terjatuh. Udah habisin, jangan kasih dia kesempatan. Rani menangis lebih keras, suaranya pecah. Tolong, aku masih mau hidup. Tolong jangan bunuh aku. Tidak ada satupun yang mendengarkan. Wajah mereka kini campuran antara panik, takut, dan marah. Mereka semua tahu membiarkan Rani hidup sama saja dengan menghancurkan masa depan mereka. Keputusan akhirnya dibuat. Rani tidak boleh dibiarkan hidup. Tubuhnya kembali ditindih, tangannya dijepit, rambutnya ditarik. Ia meronta, tapi sia-sia. Matanya mencari celah, mencari harapan, namun yang ia temukan hanya kegelapan dan ketakutan. Dalam batinnya Rani terus berteriak, meski mulutnya hanya mengeluarkan suara serak. Aku nggak mau mati, tolong. Dan di ruangan itu, malam semakin berat. Udara semakin sesak, dan batin Rani tenggelam dalam ketakutan yang tak tertahankan. Rani meronta dengan tenaga yang hampir habis, namun tetap berusaha mencari celah untuk kabur. Ia menatap pintu belakang yang samar terlihat di tengah kegelapan kamar. Dalam hatinya, satu-satunya harapan hanyalah pintu itu. Dengan sisa tenaga, ia mencoba menyeret tubuhnya ke arah sana. Awas, dia mau kabur lagi. Teriak seorang pemuda. Rani berhasil melepaskan satu lengannya, lalu merangkak cepat meski tubuhnya penuh luka. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu ketika sebuah tarikan keras menarik kakinya. Tubuhnya terhempas kembali ke lantai, wajahnya membentur ubin. Darah segar langsung mengalir dari bibirnya. Lepasin aku mohon lepaskan aku.
Suaranya parau, bercampur tangis, namun bukannya mendengar, mereka justru semakin panik. Kita nggak bisa terusin kayak gini. Kalau ketahuan mati kita semua, ujar salah seorang dengan nada tegang. Terlambat, udah keburu parah. Sekarang cuma ada dua pilihan, bunuh dia atau kita semua hancur. Balas pemuda lain dengan suara keras. Pertengkaran mulai pecah. Ada yang ingin melepas Rani, ada yang menuntut. Menghabisinya, suara mereka saling bertabrakan memenuhi kamar gelap itu. Kalau dilepas besok kita semua ditangkap polisi. Tapi kalau dibunuh kita malah makin celaka. Diam, jangan banyak debat. Habisin aja sekarang. Rani mendengar setiap kata. Itu dengan tubuh gemetar. Ia memandang wajah-wajah yang saling menuduh. Berharap ada celah belas kasihan. Aku mohon, aku nggak akan cerita ke siapapun. Aku janji, tolong percaya sama aku, katanya lirih, hampir tidak terdengar. Namun permohonannya hanya membuat beberapa orang semakin keras kepala. Seorang pemuda maju dan menunduk, tangannya langsung melingkar di leher Rani. Udah, aku yang beresin. Biar selesai sekarang juga. Jangan lakukan itu. Salah satu dari mereka berteriak, mencoba menghentikan. Tapi genggaman di leher Rani sudah semakin erat. Ia meronta, tubuhnya kejang-kejang. Tangannya berusaha menyingkirkan cengkeraman itu, namun gagal. Wajahnya memerah, matanya melotot, napasnya tersendat. Lepasin aku nggak bisa. Napas. Suaranya hanya berupa desahan lemah. Ayo, cepet. Jangan kasih dia kesempatan lagi, desak seorang dari belakang. Diam kalian, kalau nggak tega minggir aja. Suasana semakin panas. Beberapa pemuda maju ingin menghentikan, tapi yang lain menahan mereka. Kalau kamu campur tangan, kita semua celaka. Rani terus meronta, kakinya menghentak lantai, tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencakar udara, mencari apa saja yang bisa menyelamatkan dirinya. Namun cengkeraman itu terlalu kuat. Jeritannya tertahan ketika sebuah tangan lain menutup mulutnya rapat-rapat. Dini, sahabat yang ia percaya, kini berdiri di sampingnya sambil menekan wajahnya ke lantai. Din, tolong aku. Suara Rani teredam di balik tangan yang menutup mulutnya. Matanya menatap Dini, penuh rasa kecewa dan putus asa. Namun Dini hanya bergumam pelan. Maaf Ran, aku nggak bisa nolong kamu. Air mata Rani semakin deras. Ia berusaha menjerit, namun suara itu terhenti di tenggorokan. Tubuhnya semakin lemah, gerakannya melambat. Cepetan, jangan lama-lama, teriak seseorang lagi. Leher Rani semakin ditekan. Tubuhnya bergetar lalu kejang-kejang. Tangannya mencakar lantai, meninggalkan goresan panjang. Suara musik dari ruang depan masih berdentum, seolah menutupi tragedi yang sedang berlangsung. Udah cukup, lepasin, jangan terusin. Suara seorang pemuda yang ragu kembali terdengar. Terlambat. Udah kejadian, sekarang harus selesai. Beberapa menit terasa seperti seabad. Rani meronta semakin lemah, matanya mulai sayu. Suara napasnya hanya berupa desahan pelan yang semakin jarang. Dia masih hidup? Tanya salah seorang dengan wajah pucat. Sebentar lagi juga berhenti. Jawab yang lain dengan dingin. Tangan yang mencekik tidak melemah. Justru semakin menekan hingga wajah Rani membiru. Tubuhnya bergetar untuk terakhir kalinya, lalu perlahan mereda. Semua terdiam. Musik keras di luar ruangan seolah mendadak jadi senyap di telinga mereka. Dini masih menutup mulut Rani, tangannya gemetar. Ia menoleh, matanya basah, tapi ia tak melepaskan genggamannya. Apa dia udah? Suara seorang pemuda bergetar. Tak ada jawaban pasti. Mereka hanya menatap tubuh Rani yang terkulai di lantai tak bergerak. Hanya suara napas panik mereka sendiri yang terdengar. Aku bilang, jangan bunuh dia. Sekarang lihat, kita semua terjebak. Diam, udah terjadi. Gak ada jalan lain lagi. Pertengkaran kembali pecah. Suara mereka keras, saling tuduh, saling salahkan. Namun, di tengah semua itu, tubuh Rani tetap tergeletak.
dengan wajah yang pucat dan mata setengah terbuka. Bau darah tipis bercampur dengan aroma rokok dan alkohol. Udara kamar semakin pengap, membuat dada mereka sesak. Dini akhirnya melepaskan tangannya dari mulut Rani. Ia mundur beberapa langkah, menatap sahabatnya dengan wajah penuh ketakutan. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Semua orang diam, hanya menatap tubuh yang sudah tak bergerak itu. Tak ada tawa, tak ada ejekan, hanya hening yang mencekik. Dan di kamar gelap itu, malam semakin menekan batin mereka, meninggalkan rasa ngeri yang tak terucapkan. Ia mundur dengan wajah pucat, menatap sahabatnya yang kini terbaring kaku di lantai. Ruangan itu hening, hanya terdengar napas terengah dari para pemuda yang berdiri mengelilinginya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada ejekan. Yang ada hanya ketakutan yang menekan. Dia udah nggak gerak. Suara salah satu pemuda bergetar, matanya tak berani menatap tubuh di depannya. Kita udah bunuh dia, ucap yang lain sambil memegangi kepalanya. Gila, apa yang udah kita lakuin? Hening berubah jadi kepanikan. Semua orang bicara bersamaan, saling menyalahkan. Kamu yang pertama bilang bunuh dia. Enggak, kamu yang mulai mencekik. Kalau tadi nggak ikut-ikutan, dia nggak akan mati. Pertengkaran semakin keras sampai salah seorang menghantam meja, hingga botol pecah berhamburan. Suasana panas, nyaris berubah jadi saling pukul. Berhenti, teriak seorang pemuda yang lebih tua. Kita nggak ada waktu buat ribut. Sekarang, pikirin cara nutupin semua ini. Semua terdiam sejenak, hanya suara musik dari ruang depan yang masih berdentum. Kini terasa seperti ejekan. Kita harus singkirin mayatnya sekarang juga, ujar pemuda itu dengan suara rendah. Gimana caranya? Mau dikubur di mana? Rumah ini kosong, orang bisa curiga kalau besok ada tanah yang baru digali. Buang ke sungai. Air bisa bawa jauh, usul yang lain. Wajahnya penuh panik. Gila kamu. Sungai nggak jauh dari rumah warga. Kalau ketahuan ada mayat, habis kita semua. Dini berdiri di pojok ruangan, tubuhnya gemetar. Ia tidak ikut bicara tapi pikirannya kacau. Matanya menatap tubuh Rani yang diam. Wajah sahabat yang dulu sering menemaninya kini penuh luka dan lebam. Hatinya seperti dirobek. Aku nggak sanggup. Aku nggak kuat liatnya. Ucap seorang sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh. Kamu pikir kita semua kuat? Nggak ada yang kuat. Tapi udah terjadi. Bentak temannya. Suasana semakin kacau. Ada yang ingin kabur dan meninggalkan semua. Ada yang ingin melapor. Ada yang memaksa menghabisi bukti. Aku bilang kita kubur. Di kebun belakang. Malam ini juga, suara keras kembali terdengar. Jangan bodoh. Besok orang bakal lihat tanah baru. Kita langsung ketahuan. Kalau gitu buang ke hutan. Jauh dari desa. Nggak ada yang tahu. Aku nggak setuju. Kita harus simpan dulu di sini. Biar aman sementara. Debat sengit kembali terjadi. Suara mereka makin tinggi, hampir saling dorong. Udah, jangan ribut terus. Kalau ada yang dengar kita, habis kita semua. Bentak pemuda yang sejak tadi mencoba mengendalikan keadaan. Semua terdiam saling pandang dengan wajah ketakutan. Kita bungkus dulu, simpan di ruang bawah. Besok baru pikirin cara buangnya, ucapnya lagi. Tidak ada yang berani menolak. Keputusan itu diterima dengan wajah tegang. Mereka tahu ini bukan solusi, tapi tidak ada pilihan lain. Seorang pemuda mengambil kain spray, kotor yang tergeletak di pojok. Dengan tangan gemetar, ia membentangkannya di lantai. Tubuh Rani yang dingin perlahan diangkat. Beberapa pemuda menutup hidung, tak sanggup menatap wajah pucat itu. Pelan-pelan, jangan sampai ada darah jatuh ke lantai, ucap salah satu sambil menahan muntah. Dini berdiri membeku. Tangannya gemetar saat melihat tubuh sahabatnya dilipat kasar, dimasukkan ke dalam kain. Ingatannya berputar, teringat saat Rani pernah menemaninya pulang sekolah saat mereka tertawa bersama. Kini semua berubah jadi mimpi buruk. Din, bantuin. Jangan cuma diem, bentak seorang pemuda. Dini tersentak. Dengan ragu ia maju, ikut menggenggam ujung kain. Suara isak kecil keluar dari mulutnya. Maaf, Ran, maaf. Bisiknya lirih, hampir tak terdengar.
Tubuh Rani kini terbungkus rapat. Mereka mengikat ujung kain dengan tali yang diambil dari gudang. Hening mencekam memenuhi kamar. Tidak ada yang berani bicara lagi. "Ayo, bawa ke ruang bawah. Jangan sampai ada yang lihat," ujar pemuda yang memimpin. Dengan langkah berat mereka mengangkat tubuh itu. Setiap langkah terasa berat bukan karena bobot tubuh Rani, tapi karena rasa bersalah yang menekan. Tangga menuju ruang bawah sempit dan berdebu. Lampunya redup, suara kayu berderit setiap kali diinjak. Nafas mereka terengah, sebagian bergetar ketakutan. "Cepat, jangan lama-lama," desak salah seorang di belakang. Sesampainya di ruang bawah, udara lembab dan bau apek langsung menyergap. Ruangan itu jarang dipakai, penuh barang tua yang berdebu. "Taruh di pojok di balik lemari tua itu," ucap pemimpin mereka. Mereka menurunkan tubuh Rani dengan hati-hati, meski beberapa kali terdengar bunyi kain terbentur lantai. Tubuh itu kini hanya sebungkus besar yang dibiarkan tergeletak. "Udah cukup. Besok kita pikirin lagi," ucap salah satu dengan suara pelan. Namun tidak ada yang merasa lega. Semua wajah pucat, keringat dingin mengalir, napas pendek. Hening panjang kembali melanda. "Aku nggak bisa tidur setelah ini," ucap salah seorang. Dengan suara bergetar, "Diam aja. Jangan ngomong aneh-aneh. Ingat, mulai malam ini kita semua harus tutup mulut. Satu kata keluar, habis kita semua. Kalau ada yang nggak tahan, kalau ada yang bocor, tanya yang lain dengan panik. Siapapun yang bocor kita habisin juga," jawab pemuda yang memimpin dengan dingin. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Semua terdiam, hanya menunduk. Dini berdiri paling belakang, tubuhnya lemah. Matanya tak lepas dari bundelan kain yang kini menyembunyikan sahabatnya. Air matanya jatuh lagi, tapi ia cepat-cepat menghapus agar tidak terlihat. "Din, kamu juga dengar kan? Jangan coba-coba buka mulut," suara seorang pemuda menegurnya. Dini hanya mengangguk pelan. Suaranya hilang, dadanya sesak. Ia tahu sejak malam itu hidupnya tidak akan pernah sama. Mereka menutup pintu ruang bawah rapat-rapat lalu naik kembali ke atas. Setiap langkah terasa berat. Rumah itu kini berubah jadi penjara, menyimpan rahasia yang tidak bisa dihapus. Di ruang tamu, mereka kembali duduk, tidak ada yang bicara. Musik sudah dimatikan, suasana hening menyelimuti. Hanya bunyi napas gugup yang terdengar, dan bayangan tubuh yang kini tersimpan di bawah sana terus menghantui pikiran mereka. Dan malam itu berakhir dalam ketegangan yang menekan dada, membuat semua orang tenggelam dalam rasa bersalah yang tak tertahankan. Tidak ada yang bicara. Wajah mereka pucat, keringat dingin masih membasahi leher. Malam itu seolah berhenti, menekan dada setiap orang dengan beban yang tidak tertahankan. Sejak saat itu, rumah kosong itu tidak lagi sama. Hari berganti hari, tapi ketenangan tidak pernah datang. Bau aneh mulai merambat dari ruang bawah. Awalnya samar, seperti bau lembab bercampur debu. Namun semakin lama, semakin menusuk. Mereka yang datang kembali ke rumah itu langsung menutup hidung. "Aku nggak kuat sama baunya. Kalau ada yang nyium dari luar gimana?" ucap seorang pemuda dengan nada panik. "Tenang aja, rumah ini kan jauh dari pemukiman. Nggak ada yang bakal curiga," jawab yang lain, meski suaranya sendiri bergetar. "Jangan terlalu yakin. Bau kayak gini bisa kebawa angin. Kalau tetangga lewat, bisa aja mereka nyium," balasnya lagi. Pertengkaran kecil mulai muncul. Ada yang khawatir, ada yang pura-pura tenang. Namun tidak ada yang berani menyinggung soal mayat di ruang bawah secara langsung. Dini duduk di sudut, tidak ikut bicara. Sejak malam itu matanya sayu, tubuhnya kurus. Setiap kali tercium bau aneh, wajahnya semakin pucat. Dalam hatinya rasa bersalah semakin menekan. Beberapa malam kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya seperti suara benda jatuh dari bawah. Mereka mengira itu tikus. Namun suara itu terus muncul, kadang seperti gesekan, kadang seperti langkah pelan. "Kalian dengar nggak barusan?" tanya salah satu pemuda sambil menatap ke arah tangga ruang bawah. "Apaan sih? Jangan ngaco." "Beneran, kayak ada yang jalan." Hening sejenak.
Lalu terdengar suara berderit dari bawah seolah ada pintu yang terbuka sedikit. Semua menoleh dengan wajah tegang. Itu cuma angin, ucap salah seorang buru-buru. Angin dari mana? Pintu bawah udah kita kunci rapat. Suasana menjadi kacau. Mereka saling pandang, ketakutan perlahan masuk. Ada yang mencoba tertawa, tapi tawanya terdengar kaku. Malam berikutnya, salah seorang pemuda mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di pojok ruangan bawah. Wajahnya pucat saat menceritakan. Aku sumpah lihat sendiri. Dia berdiri di pojokan, rambutnya panjang, matanya kayak ngeliatin aku. Udah gila kamu. Jangan ngomong aneh-aneh. Bentak temannya, meski keringat dingin membasahi. Pelipisnya, aku nggak bohong. Aku lari keluar, nggak berani nengok lagi. Dini yang mendengar itu hanya menunduk. Hatinya bergemuruh seolah kata-kata itu menegaskan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ketegangan semakin parah ketika salah seorang mengusulkan untuk melapor. Kita nggak bisa terus kayak gini. Lebih baik kita ngaku ke polisi. Biar selesai semuanya. Gila kamu, mau masuk penjara seumur hidup? Tapi kalau terus disimpan lama-lama ketahuan juga. Siapapun yang coba buka mulut gua yang habisin. Suara keras terdengar, penuh ancaman. Ancaman itu membuat semua terdiam. Rasa takut pada hukum kini bercampur dengan takut pada sesama. Mereka saling curiga, saling tatap dengan pandangan penuh kecurigaan. Malam-malam berikutnya, rumah itu semakin mencekam. Bau busuk kian kuat, menempel di dinding, seolah menyebar ke seluruh ruangan. Mereka mencoba menutupi dengan dupa dan parfum, tapi sia-sia. Aku udah nggak tahan. Baunya nempel di bajuku. Orang rumah nanya. Aku cuma bisa bilang ketemu bangkai tikus, ucap seorang dengan wajah pucat. Kalau nggak tahan, jangan datang lagi ke sini. Sahut temannya ketus. Jangan sok. Kita semua sama-sama terjebak di sini. Pertengkaran kembali terjadi. Suara mereka keras nyaris berubah jadi pukulan. Dini akhirnya bersuara pelan. Kita harus ngelakuin sesuatu. Kalau mayat itu terus di situ, kita semua nggak bakal tenang. Semua menoleh padanya. Salah seorang mengangguk. Aku setuju, kita harus cari cara lain. Namun pemimpin mereka membentak. Diam, jangan bikin panik. Semua udah diputusin, kita simpan dulu di bawah. Nggak ada yang berubah. Tapi kata-kata itu tidak meredakan ketegangan, justru membuat mereka semakin saling mencurigai. Setiap malam suara-suara aneh semakin jelas. Ada yang mendengar bisikan lirih memanggil nama. Ada yang merasa pintu bawah bergetar sendiri. Hingga suatu malam salah seorang pemuda berlari keluar rumah dengan wajah pucat. Aku nggak balik lagi ke sini. Kalian semua gila kalau masih mau bertahan. Teriaknya. Kamu pikir bisa kabur? Jangan coba-coba buka mulut kalau enggak. Ancaman itu membuatnya terdiam, lalu lari tanpa menoleh. Keheningan kembali turun. Wajah-wajah lain semakin pucat. Dini duduk gemetar, menatap tangannya sendiri. Ia merasa setiap bisikan yang terdengar adalah suara Rani, sahabat yang ia khianati. Bayangan tubuh yang terbungkus kain itu terus muncul di matanya, meski ia memejamkan mata. Malam itu, suara berderit dari ruang bawah kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki naik tangga. Semua orang terdiam, menahan napas. Siapa yang buka pintu bawah? Bisik salah seorang dengan wajah pucat. Enggak ada. Semua udah dikunci, jawab yang lain dengan suara gemetar. Suasana makin mencekam. Tidak ada yang berani bergerak. Semua hanya menatap ke arah tangga, seakan menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Dan di tengah ketegangan itu, bau busuk semakin menusuk, membuat mereka hampir muntah. Rasa bersalah bercampur ketakutan kini menghantui setiap napas. Malam semakin larut, tapi tidak ada satupun yang berani bicara. Mereka hanya duduk dalam hening, dikepung rasa bersalah, rasa takut, dan bayangan yang terus membuntuti. Tidak ada satupun yang berani bicara, hanya duduk menunduk dengan wajah pucat. Bau busuk dari ruang bawah semakin menusuk, seolah ikut memperberat udara di dalam rumah itu. Semua menunggu waktu berlalu,
berharap malam cepat habis. Tapi rasa bersalah dan ketakutan justru membuat malam terasa panjang tanpa akhir. Ketegangan itu pecah ketika salah satu pemuda mendadak menjerit keras. Tubuhnya bergetar, matanya melotot, mulutnya mengucapkan nama yang membuat semua orang membeku. Rani, Rani, dia ada di sini, teriaknya sambil menghantam meja dengan tangan. Gila, lo kenapa? Salah seorang berusaha menahan tapi tangannya ditepis dengan kasar. Pemuda itu mengamuk. Ia meraih kursi lalu menghantamkannya ke dinding hingga hancur. Barang-barang di ruangan dilempar, botol-botol pecah berserakan. Nafasnya berat, wajahnya memerah, matanya kosong. Pegang dia, jangan biarin rusak semua, teriak salah seorang. Mereka beramai-ramai mencoba menahan, tapi kekuatannya di luar dugaan. 2 orang terlempar ketika mencoba memegang tangannya. Dini bersembunyi di sudut menutup telinganya sambil menangis. Aku lihat dia berdiri di belakang kalian, rambutnya panjang, matanya berdarah. Teriak pemuda itu lagi dengan suara, "Parau, diam, jangan ngomong gitu, lo bikin tambah takut." Bentak salah seorang, meski wajahnya sendiri pucat. Pemuda itu terus meronta, tubuhnya kejang-kejang. 3 orang lain mencoba menjatuhkannya ke lantai, namun tenaganya tak terkendali. Suara teriakan bercampur dengan suara barang pecah memenuhi ruangan. Hingga akhirnya, ia terjatuh dengan tubuh kaku. Matanya melotot, mulutnya terbuka, wajahnya penuh ketakutan. Nafasnya berhenti beberapa detik, lalu kembali dengan terengah. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani mendekat, dia kerasukan. "Gue yakin itu Rani," bisik salah seorang dengan tubuh gemetar. "Jangan ngomong sembarangan, itu cuma dia mabuk atau stres." Bantah yang lain, meski jelas-jelas ketakutan. Dini menatap tubuh pemuda itu yang masih terbaring. Dalam hatinya, ia yakin apa yang terjadi bukan sekadar mabuk. Rasa bersalah menekan dadanya semakin keras. Malam itu tidak ada yang tidur. Mereka hanya duduk menunggu pemuda itu tenang, meski wajahnya tetap pucat dengan mata yang kosong. Malam berikutnya, 2 pemuda lain tiba-tiba terbangun dengan jeritan. Nafas mereka tersengal, keringat membasahi tubuh. Aku mimpi dia datang. Wajahnya penuh darah, tubuhnya luka-luka. Dia berdiri di depan pintu, ucap salah satu sambil menangis. "Aku juga." Dia datang ke aku, bisikin kalau dia belum selesai. Aku nggak bisa napas, rasanya kayak dicekik. Tambah yang lain dengan suara serak. Semua orang menatap dengan wajah panik. Tidak ada yang berani menyangkal. Mereka tahu mimpi itu bukan kebetulan. Aku nggak tahan lagi. Dia balik buat nyari kita. Suara salah seorang pecah, penuh ketakutan. "Diam, jangan ngomong kayak gitu, nanti makin nyata." Bentak temannya, namun suaranya sendiri gemetar. Rumah itu berubah jadi neraka. Setiap malam selalu ada suara-suara aneh. Terkadang terdengar langkah pelan dari ruang bawah. Terkadang suara tangisan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau busuk semakin parah, menempel di dinding. Tidak bisa hilang meski mereka menyalakan dupa atau menyiram minyak wangi. Dini semakin tertekan. Setiap ia memejamkan mata, wajah Rani muncul dengan mata basah dan tubuh penuh luka. Ia teringat saat Rani memohon dengan suara parau, meminta pertolongan. Ingatan itu terus menempel, menghantui setiap napasnya. Suatu malam, suara berderit dari tangga bawah terdengar lagi. Semua orang terdiam, menatap ke arah tangga dengan mata membelalak. "Loh, dengar kan? Ada yang naik," bisik salah seorang, wajahnya pucat. "Diam, jangan ngomong apa-apa." Suara itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan hening yang mencekik. Mereka saling tatap, tapi tidak ada yang berani bergerak. Ketegangan semakin berat ketika pintu ruang bawah bergetar pelan, seolah ada yang mendorong dari dalam. "Gua nggak tahan lagi. Gua mau keluar dari sini," teriak salah seorang, lalu berlari ke arah pintu depan. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih di telinganya. "Kenapa kamu tegas sama aku?" Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Semua orang panik, suasana makin kacau. Ada yang menangis, ada yang berdoa terbata-bata, ada yang hanya diam kaku.
Dini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras. Ia tahu rasa bersalah itu tidak akan pernah hilang. Dan kini rasa takut sudah mengambil alih seluruh isi rumah. Tidak ada satupun yang berani pergi. Meski teror semakin nyata, mereka semua tetap terjebak di rumah itu. Rasa bersalah menahan mereka, dan ketakutan membuat mereka tidak bisa keluar. Malam itu berakhir dengan hening yang menyesakkan. Setiap orang duduk terpaku, wajah pucat, napas berat, dan di antara hening itu, perasaan bahwa ada yang lain bersama mereka semakin kuat, membuat batin mereka runtuh sedikit demi sedikit. Tidak ada yang berani bicara. Semua hanya menunduk dengan wajah pucat. Namun setelah malam itu, teror tidak berhenti. Justru mulai menyebar keluar rumah kosong itu, menghantui setiap orang yang terlibat. Keesokan harinya, kabar pertama membuat semua gemetar. Salah satu pelaku ditemukan tenggelam di sungai desa. Padahal semua orang tahu, ia bahkan tidak bisa berenang. Tubuhnya mengambang dengan mata melotot. Wajah pucat penuh ketakutan. Mana mungkin orang yang takut air bisa nyemplung sendiri? Bisik seorang warga, ada yang nggak beres. Lihat matanya, kayak orang kaget sebelum mati, saut yang lain. Kabar itu cepat menyebar, membuat keluarga korban menangis histeris. Namun di balik tangisan, terselip amarah dan kecurigaan. Mereka yakin ada yang mendorong, ada yang sengaja membuatnya mati. Belum selesai kegaduhan itu, kabar lain datang. Beberapa hari kemudian, satu pelaku ditemukan tewas jatuh dari atap rumah. Tubuhnya patah, darah mengalir di tanah. Tidak ada yang tahu kenapa ia naik ke atas, karena tidak ada pekerjaan di sana. Dia jatuh sendiri? Tanya seorang warga dengan wajah heran. Gak mungkin, dia sehat, gak ada alasan naik ke atap malam-malam. Bisikan mulai beredar di desa. Orang-orang membandingkan dua kematian itu. Terlalu dekat waktunya, terlalu aneh caranya. Keluarga korban pertama menuduh keluarga korban kedua. Kalian yang bunuh anakku biar semua salah ditutupin, teriak seorang ayah dengan marah. Kami juga kehilangan anak. Jangan tuduh sembarangan, balas keluarga lain. Pertengkaran pecah di depan warga. Desa yang biasanya tenang berubah gaduh. Orang-orang mulai curiga satu sama lain. Suasana semakin panas, hingga polisi akhirnya turun tangan. Polisi datang menyelidiki kedua kematian itu. Mereka mencari jejak, bertanya pada warga, hingga akhirnya mendengar gosip soal rumah kosong di pinggir desa. Beberapa warga mengatakan sering mendengar suara aneh dari sana, bahkan mencium bau busuk yang tidak wajar. Pak, coba cek rumah itu. Katanya sering ada orang kumpul, tapi belakangan baunya bikin risih, ucap seorang warga pada polisi. Malam itu, dua polisi bersama beberapa warga memberanikan diri masuk ke rumah kosong itu. Mereka membuka pintu yang berdebu, melangkah masuk dengan hati-hati. Bau busuk langsung menyergap hidung, membuat mereka menutup wajah dengan kain. Apa-apaan ini? Baunya kayak bangkai, gumam seorang polisi. Suasana dalam rumah itu kacau. Kursi pecah, botol berserakan, dinding penuh goresan. Semua tampak seperti habis dipakai pesta liar. Namun yang paling membuat mereka curiga adalah pintu ruang bawah yang terkunci rapat. Kenapa pintu bawah dikunci begini? Ada apa di dalam? Tanya polisi lain. Seorang warga mencoba menjawab. Sejak lama ruang bawah jarang dipakai, tapi akhir-akhir ini sering kedengeran suara aneh dari sana. Polisi saling tatap, lalu memutuskan membuka kunci. Namun gembok itu terlalu kuat. Mereka menunda, berjanji akan membawa alat untuk membongkarnya esok hari. Kabar polisi mendatangi rumah itu cepat sampai ke telinga para pelaku yang masih hidup. Mereka panik, wajah pucat, tubuh gemetar. Kita habis. Kalau polisi nemuin dia, kita semua masuk penjara. Teriak salah seorang. Diam, jangan panik dulu. Balas yang lain. Tapi udah jelas, bau busuk itu pasti ketahuan. Dini duduk di sudut, tidak ikut bicara. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Dalam batinnya, ia merasa semua memang harus terbongkar. Ia sudah lelah menyimpan rahasia. Namun ancaman dari teman-temannya membuatnya tidak bisa bersuara. Malam berikutnya, dua pelaku lain mengalami mimpi buruk yang sama.
Mereka bermimpi Rani datang dengan tubuh penuh luka, rambut kusut, mata penuh darah. Aku lihat dia jalan ke arahku, bisikin namaku, ucap salah satu dengan suara bergetar. Aku juga. Dia duduk di samping ranjang. Aku bangun dengan sesak napas, rasanya kayak dicekik. Tambah yang lain. Mereka ketakutan, tubuh gemetar, wajah pucat. Ini salah kita. Dia balik buat nyari kita. Bisik salah seorang, hampir menangis. Jangan ngomong gitu. Nanti makin nyata. Bentak yang lain. Meski jelas ia juga ketakutan. Desa semakin gaduh. 2 kematian aneh membuat warga curiga. Lalu rumor soal arwah penasaran menyebar. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di dekat rumah kosong itu. Ada yang mendengar suara tangisan tengah malam. Ada yang mencium bau busuk padahal tidak ada bangkai. Polisi kembali datang, kali ini membawa lebih banyak orang. Mereka berencana membuka ruang bawah yang terkunci. Namun malam itu juga, salah seorang pelaku kembali ditemukan tewas. Tubuhnya tergantung di pohon dekat sawah, lidah terjulur, matanya melotot. Ini udah kebangetan, 3 orang mati berturut-turut, nggak mungkin kebetulan. Teriak warga dengan panik. Keluarga pelaku lain semakin curiga, saling tuduh, saling membenci. Desa yang dulu damai kini berubah jadi medan pertengkaran. Di sisi lain, para pelaku yang masih hidup semakin tertekan. Mereka saling tatap dengan penuh curiga, takut salah satu dari mereka membuka mulut. Suara-suara aneh di rumah itu semakin sering terdengar. Bayangan perempuan dengan rambut panjang seakan terus mengintai. Dini tidak kuat lagi. Setiap malam ia menangis menutup telinga. Namun bisikan itu tetap terdengar. Bisikan suara Rani, sahabatnya, yang dulu ia khianati. Kenapa kamu tega? Kenapa kamu biarin aku mati? Ia menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. Hatinya semakin hancur, dan di desa itu arwah Rani semakin nyata dalam setiap teror malam. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah gelap. Orang-orang berbisik, percaya bahwa arwah korban sedang menuntut balas. Ketegangan tidak pernah hilang. Rasa takut merayap di setiap sudut. Menekan batin para pelaku, menjerat keluarga mereka dan mengguncang seluruh desa. Warga tak lagi berani melintas dekat rumah kosong itu. Suara tangisan perempuan kerap terdengar, kadang jelas, kadang hanya samar terbawa angin. Bau busuk semakin menyengat, tak peduli berapa kali warga menyalakan dupa di sekitar sana. Akhirnya, keberanian terkumpul. Beberapa warga, ditemani polisi, memutuskan membuka pintu ruang bawah rumah itu. Gembok besi dihantam dengan linggis hingga patah. Begitu pintu dibuka, bau busuk langsung menyeruak menusuk hidung, membuat sebagian orang menutup wajah dengan kain. Astagfirullah, apa itu? Salah seorang warga mundur, hampir muntah. Polisi menyalakan senter, menyinari sudut ruang bawah. Di sana terlihat bundelan kain kotor, menghitam karena darah kering. Begitu kain itu dibuka, jeritan histeris langsung terdengar. Ya Allah, itu Rani, itu mayat Rani, teriak seorang perempuan sambil menangis keras. Keluarga Rani yang ikut hadir jatuh terduduk. Ibunya meraung, memanggil nama anaknya berulang-ulang. Suara tangis bercampur dengan teriakan warga membuat suasana kacau. Polisi hanya bisa berdiri, kaku menatap jasad yang sudah membusuk namun jelas masih menyisakan tanda-tanda luka mengerikan. Ini bukti kejahatan, gak mungkin lagi ditutup-tutupi, ucap salah satu polisi dengan wajah tegang. Desa geger. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang berdatangan, melihat dengan mata kepala sendiri. Tak ada yang bisa menahan marah dan takut sekaligus. Semua bertanya-tanya, siapa pelakunya, siapa yang tega melakukan semua ini. Sementara itu, para pelaku yang masih hidup mendengar kabar itu dengan wajah pucat. Mereka panik, mencoba mencari cara kabur. Kita habis, polisi pasti nyari kita. Teriak salah satu dengan suara bergetar. Cepat, kita harus kabur malam ini juga. Namun kabur bukanlah jawaban. Satu persatu dari mereka justru menemui ajal dengan cara yang tidak masuk akal. Seorang ditemukan tewas di sawah, tubuhnya tertelungkup di lumpur, wajahnya membiru seolah dicekik. Padahal tidak ada siapapun di sana malam sebelumnya. Yang lain ditemukan di sungai,
terapung dengan mata melotot, sama seperti korban pertama. Orang-orang yakin ada yang menyeretnya ke dalam air, meski ia dikenal takut masuk sungai. Ketakutan semakin meluas. Keluarga para pelaku saling menuduh. Ada yang bilang, ini balas dendam, ada yang bilang kutukan. Suasana desa menjadi panas setiap malam warga berkumpul di pos ronda, membicarakan kematian aneh yang terjadi berturut-turut. Aku yakin ini bukan kebetulan. Arwah Rani belum tenang, ucap seorang lelaki tua. Benar, dia dibunuh dengan kejam. Mana mungkin arwahnya diam saja. Polisi yang mencoba menyelidiki tidak bisa menenangkan warga. Mereka menemukan banyak hal janggal di rumah kosong itu. Bekas darah di lantai yang sudah mengering, kursi pecah, dinding penuh goresan. Semua menegaskan bahwa di tempat itu pernah terjadi sesuatu yang mengerikan. Namun bukti terkuat tetaplah jasad Rani yang membusuk di ruang bawah. Itu membuat penyelidikan resmi semakin gencar, meski para pelaku satu persatu menghilang karena mati dengan cara mengenaskan. Klimaks terjadi ketika Dini, teman dekat Rani yang dulu menjebaknya, mulai mengalami teror paling berat. Ia sering bermimpi melihat Rani duduk di ujung ranjang. Wajahnya penuh luka, tubuhnya berlumuran darah. Kenapa kamu tega? Kenapa kamu biarin aku mati? Suara itu terus terdengar dalam mimpinya, hingga ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Hari-hari Dini berubah jadi siksaan. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, setiap langkah terasa diawasi. Orang tuanya bingung melihat perubahan anaknya yang mendadak murung, pucat dan sering berteriak ketakutan. Malam paling kelam akhirnya datang. Warga desa mendengar jeritan dari rumah Dini. Mereka berlari mendekat, namun saat pintu didobrak, pemandangan mengerikan menyambut. Tubuh Dini terbakar tanpa api, kulitnya melepuh, matanya melotot. Mulutnya terbuka seolah menjerit terakhir kali. Tidak ada bara, tidak ada sumber api, hanya tubuh yang gosong dengan bau hangus menusuk. Ya Allah, apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang warga jatuh terduduk, tak sanggup menahan ngeri. Kematian Dini membuat desa benar-benar kacau. Semua orang yakin arwah Rani sudah menuntut balas, dan tidak ada satupun pelaku yang bisa lolos. Satu demi satu, para pelaku lainnya menyusul. Ada yang jatuh dari motor tanpa sebab, ada yang ditemukan tewas tergantung. Ada pula yang meninggal mendadak dengan wajah ketakutan. Desa ditingkahi ketakutan. Orang-orang enggan keluar malam. Anak-anak dilarang mendekati rumah kosong itu. Bahkan beberapa keluarga memilih pindah, tak sanggup tinggal di desa yang dianggap terkutuk. Namun bagi sebagian warga, semua ini adalah pelajaran. Mereka berbisik, dosa kejam tidak pernah bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa kabur dari balasan, cepat atau lambat pasti datang. Arwah Rani tidak hanya menuntut balas, tapi juga meninggalkan pesan yang tidak bisa dihapus dari ingatan siapapun. Malam-malam di desa itu tidak pernah benar-benar tenang lagi. Suara tangisan masih kadang terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Dan setiap kali bau busuk terbawa angin, orang-orang hanya bisa berdoa dalam hati, berharap tidak ada lagi yang berani mengulang dosa kejam yang dulu merenggut hidup seorang gadis bernama Rani. Mungkin sampai sini saja cerita ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.